honestly can't wait to be a part of your moderately fucked up family. You ready for this? Oh, fuck no. Because your blood isn't blue enough. At midnight, you have to play a game. Reserved for family members only. Now the time has come for you to join us. Hide and seek? Are we really gonna play that? You can hide anywhere inside the house. Di tengah malam, seorang wanita yang baru menikah melakukan permainan misterius dengan keluarga sang suami. Namun tanpa diduga kalau kalah, ia akan dihabisi dan dijadikan persembahan agar keluarga tersebut terhindar dari kutukan. Sebelum peristiwa aneh itu terjadi, kita diperlihatkan dua bocil yang sedang berlari di sebuah rumah besar. Sang kakak yang bernama Daniel memberitahu pada adiknya, Alex, untuk bersembunyi di dalam lemari. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Charles muncul sambil meminta pertolongan Daniel dengan busur panah yang sudah menancap di perutnya. Daniel, please. They're trying to kill me. Namun bukannya membantu, Daniel malah memberitahu keberadaan Charles ke semua orang yang sedang memburu pria itu. Di saat para pemburu yang semuanya memakai topeng dan berpakaian ala penyihir muncul, Charles pun kembali kabur, namun semua akses sudah terhalang. Tanpa diduga, istri Charles yang bernama Helen berteriak untuk memohon agar sang suami tidak dihabisi. Walau begitu, Charles tetap dieksekusi dengan menggunakan panah hingga terkapar, sementara Daniel masih fokus menjaga Alex yang masih ada di lemari. Ibunya pun yang bernama Becky mengapresiasi Daniel yang sudah membantu dalam permainan ini. Daniel, I'm so proud of you. Di saat Charles dibawa ke ruangan lain, Helen terlihat berubah pikiran dan kemudian memutuskan bergabung dengan para pemburu yang sudah menangkap suaminya. Singkat cerita, 30 tahun berlalu, seorang wanita bernama Grace sedang bersiap untuk melangsungkan sebuah pernikahan. For better, for worse. Karena harta keluarga sang suami sangat banyak, Grace pun gugup dan coba meredakannya dengan sebat dulu. Tak lama berselang, calon suaminya yang ternyata adalah Alex masuk sambil menenangkan Grace agar tidak terlalu tegang. Okay. Alex pun menuturkan kalau keluarganya sangat menakutkan, namun Grace percaya bahwa dirinya akan diterima dengan mudah di keluarga ini. Hey, we sprung this on them? Yeah. Kemudian, kakak kandung Alex yang tak lain adalah Daniel masuk untuk memanggil keduanya agar segera turun ke tempat pernikahan. Tanpa diduga, Daniel menyarankan agar Grace mundur dari pernikahan ini yang langsung ditolak karena Grace tak paham apa yang akan menimpanya nanti malam. Begitu pula Alex, yang juga menawarkan Grace kesempatan untuk mundur, namun kembali ditolak karena berpikir saran tersebut hanyalah candaan. Setelah turun dan mengambil foto, ayah Alex dan Daniel yang bernama Tony mengungkapkan kalau Alex sudah 2 tahun tidak pulang ke rumah. Di saat itu, tantenya Alex yang bernama Helen terlihat muak dengan keberadaan Grace. Begitu pula Charity yang merupakan istri dari Daniel. But she'll never be one of us. Figure out if you're a gold-digging whore. Sementara ibunya Alex yang tak lain adalah Becky menemui Grace dan mengungkapkan kalau dirinya juga merasa gugup saat pertama kali masuk ke keluarga ini. Mendapat support tersebut, Grace pun memantapkan diri sehingga pernikahan ini tetap dilaksanakan. Kemudian pada tengah malam saat ingin berunboxing, keduanya terkejut saat melihat Helen yang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Helen bermaksud memanggil keduanya untuk turun menemui anggota keluarga yang lain yang sudah menunggu di sebuah ruangan. Namun sebelum Grace turun, Alex mengungkapkan kalau sang istri akan melakukan ritual wajib untuk mengesahkan Grace sebagai anggota baru di keluarga ini. Dengan wajah cemas, Alex menjelaskan kalau ritual tersebut dilakukan untuk menghormati leluhur yang telah memberi mereka kekayaan sefantastis ini. Setelah mendengar sedikit penjelasan Alex, Grace pun memutuskan untuk tetap mengikuti ritual, meskipun ia merasa ada yang tidak wajar. Tak lama kemudian di ruang makan, Alex menyampaikan pada ayahnya kalau ia akan membawa Grace pergi dari rumah ini besok pagi, tanpa membocorkan rahasia keluarga. Di saat Grace turun dari kamar, ia terpukau dengan interior rumah yang sangat mewah, termasuk papan permainan yang diproduksi oleh keluarga tersebut. Begitu bergabung dengan yang lain, Becky menyambutnya dengan hangat sehingga Grace merasa semakin nyaman dan kegugupannya pun berkurang. Grace pun bercerita tentang keinginannya untuk mempunyai sebuah keluarga karena ternyata dirinya tidak punya orang tua dan selama ini tinggal di panti asuhan. Bukan hanya itu, Grace juga mengungkapkan kalau Alex pada awalnya tidak mau menikah, sehingga Becky pun berterima kasih karena berkat Grace akhirnya Alex pulang. Setibanya di ruang utama, wajah Alex langsung cemas saat melihat Grace bersama ibunya dan segera mengajak sang istri menjauh, lalu bertanya apa saja yang mereka bicarakan. Saat Grace mencoba menenangkan Alex, Emily adik Alex datang bersama suaminya, Fitch, serta 2 putra mereka yang bernama Georgie dan Gabe.
Tak lama setelah Emily menyapa semua anggota keluarga dan menyambut Grace dengan gembira, kepala pelayan, Stephen, datang untuk menginfokan kalau acara inti sudah bisa dimulai. Semua pun langsung terdiam kecuali Grace yang tampak bingung. Lalu Tony mengantar mereka ke sebuah ruang khusus yang hanya boleh dimasuki oleh anggota keluarga. Begitu mereka memasuki ruangan, Grace kembali terpukau dengan pajangan senjata dan kepala binatang, sebelum Tony mulai bercerita tentang sejarah keluarga Ledomas. Sambil menunjukkan sebuah kotak antik, Tony bercerita kalau semua bermula saat kakek buyut mereka, Victor si pelaut miskin, ditantang untuk memecahkan teka-teki dari kotak misterius itu oleh seorang kolektor barang antik bernama Mr. Lebel. Passed a great many hours playing cards. And this box. Dengan taruhan Mr. Lebel akan membiayai bisnis apapun yang ia inginkan, Victor pun menang dan kemudian membangun bisnis mainan yang membuat keluarga mereka makmur sampai sekarang. Sejak saat itu, demi menghormati Lebel, mereka pun menggunakan kotak misterius itu untuk menentukan permainan saat menyambut anggota keluarga baru sebagai tradisi. That grandfather came to meet a Mr. Lebel. Well, even greater heights. Playing card into the box. Whenever the Ledomases. Setelah kotak antik itu kembali ke tangan Tony, ia segera menghampiri Grace dan memintanya untuk menarik kembali kartu yang sebelumnya ia masukkan dalam kotak itu. I got chess. Has the privilege of drawing the card. So I just take out the card. Dengan wajah bingung, Grace mengikuti arahan Tony, lalu membaca tulisan petak umpet yang ada pada kartu itu. Namun semua langsung terdiam begitu mendengarnya. Hide and seek? Are we really gonna play that? Untuk mencairkan suasana, Tony segera menjelaskan kalau Grace hanya perlu bersembunyi sampai matahari terbit, tapi Alex diam-diam berbisik agar sang istri menemuinya di kamar. Tanpa curiga sedikit pun, Grace menolak ajakan Alex dan bilang ingin benar-benar bermain, dan tak lama kemudian, CCTV dimatikan dan semua akses untuk keluar dikunci. Find you. You can hide anywhere inside the house. Tak lama setelah Grace pergi untuk mencari tempat untuk bersembunyi, Stephen pun memutar lagu sebagai tanda kalau permainan telah dimulai. Tanpa diduga, ternyata Tony membagikan senjata kepada yang lain, seolah mereka bersiap untuk berburu, sambil menunggu lagu selesai diputar. Who wants to play a game? Ready or not? Here I come. Saat Grace akhirnya menemukan lift makanan dan bersembunyi di dalamnya, Becky menghampiri Alex dan menyarankan agar ia tetap di sana, meskipun paham putranya itu sangat mengkhawatirkan Grace. Ketika meninggalkan ruangan, Becky meminta Charity untuk menjaganya, tanpa mengetahui kalau Alex diam-diam kabur melalui lorong pelayan untuk mencari istrinya. Di tengah pencarian, Fitch yang bingung dengan senjatanya, tiba-tiba izin ke kamar mandi karena merasa gugup, sementara Charity menemukan Alex sudah tidak ada di ruangan. Alex, honey. Oh, fuck me. Tanpa tahu keadaan di luar, Grace yang mulai bosan keluar dari persembunyiannya dan hampir bertemu Clara, seorang pelayan yang sedang mencari Georgie karena kabur dari kamar. Saat menghindarinya, tiba-tiba Grace disekap dari belakang dan ternyata orang itu adalah Alex, yang langsung menariknya untuk sembunyi di balik tempat tidur. Benar saja, ternyata Clara masuk ke kamar mereka karena berpikir Georgie bersembunyi di sana. Namun tiba-tiba ia mendengar suara pecahan kaca dan langsung mengintipnya. Tanpa diduga, sebuah tembakan terdengar dan mengenai kepala Clara, sementara Grace yang melihat semua ini kaget setengah mati. Berpikir dirinya berhasil menembak Grace, Emily datang dengan semangat, tapi anggota keluarga yang mengikutinya langsung marah karena ternyata ia salah sasaran. She dies, does this count? Of course it does not count. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress? Dari persembunyiannya, Grace tak sengaja mendengar tentang ritual yang mereka lakukan, di mana mereka membutuhkannya hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Saat mereka pergi untuk memindahkan tubuh Clara, Alex segera menarik Grace yang masih syok ke dalam lorong pelayan dan nyaris berpapasan dengan Emily yang kembali karena senjatanya ketinggalan. Setelah keduanya menjauh, Grace memakai sepatu yang lebih nyaman, sementara Alex mengungkapkan kalau Grace ternyata telah mendapatkan kartu yang paling berbahaya. Dengan sangat berhati-hati, Alex pun menjelaskan bahwa menurut kepercayaan dalam tradisi mereka, jika orang yang memperoleh kartu tersebut tidak dikorbankan, maka keluarga mereka akan terkena bencana besar. Mendengar hal itu, Grace murka karena Alex tidak pernah cerita tentang ritual keluarganya. Namun Alex langsung membela diri kalau ia takut Grace akan meninggalkannya jika tahu tentang semua ini.
Saat mereka berdebat, Fitch sempat mendengar suara mereka dari lubang ventilasi. Namun untungnya, ia malah cuek karena sedang fokus belajar cara menembak busur dari internet. Sementara itu, Alex yang tampak depresi menjelaskan kepada Grace kalau mereka wajib melakukan permainan ini setelah menikah atau akan mati seperti paman dan sepupunya. If they don't kill you, something very bad will happen to the family. Well, that sounds crazy, but you have to believe me. It is real. When you marry into this family, you have to play a game. Setelah berhasil meyakinkan Grace dan berjanji akan menyelamatkannya, Alex pun menyuruh Grace ke dapur, di mana ia akan membuka pintu dari ruang keamanan. Saat menuju ujung lorong mengikuti arahan Alex, dengan kesal Grace merobek gaunnya yang selalu tersangkut di kaki. Kemudian begitu tiba di ujung lorong, Grace terkejut karena ternyata ada 2 pintu di sana dan tidak tahu pintu mana yang menuju ke dapur. Tanpa diduga, Grace memilih pintu yang salah dan malah bertemu dengan Helen, Tony, dan Daniel yang sedang memindahkan jasad Clara. Grace pun segera berlari ke sisi lain, namun tiba-tiba Emily muncul dan menembakinya dengan panik. Untung saja semua peluru meleset, sehingga Grace bisa melarikan diri. Ketika yang lain memarahi Emily, Grace masuk ke sebuah ruangan dan mencoba membuka jendela di sana, namun semua terkunci. Dalam keadaan panik, Grace ingin memecahkannya dengan kursi, namun tiba-tiba terdengar ada suara yang mendekat. Grace pun langsung bersembunyi di balik pintu dan hanya bisa terdiam saat melihat Daniel malah masuk ke sana dan mengetahui keberadaannya. Daniel yang memang tidak pernah berniat menangkap Grace sejak awal, menuang minuman dengan santai dan berkata kalau ia akan memberi Grace waktu 10 detik untuk lari sebelum dirinya memanggil yang lain. Sementara Daniel menghitung mundur, Grace langsung mencari tempat persembunyian lain sebelum akhirnya berteriak tentang keberadaannya. She's in the study! Setelah semua berdatangan, Daniel dengan entengnya mengatakan pada mereka kalau Grace berhasil melarikan diri lagi, sementara Charity juga memberitahu kalau Alex sudah kabur dari ruangannya. Saat Tony frustasi mendengar semua ini, Emily kembali berulah karena senjatanya kembali lupa dibawa. Dengan maksud ingin menenangkan istrinya yang histeris, Fitch memberikan busurnya. Tanpa diduga, Emily malah menekan tuasnya dan mengenai pelayan lain yang ternyata datang untuk memberitahu keberadaan Grace. Bukannya ditolong, Helen yang kesal karena pembicaraannya selalu terpotong oleh suaranya, malah menghabisi pelayan yang sudah sekarat itu. Melihat keadaan sudah sangat kacau, Becky pun akhirnya menyarankan untuk memakai CCTV. Namun Helen menolaknya karena hal itu menyalahi aturan permainan. Setelah berdebat beberapa saat dan menyadari waktu mereka untuk menemukan Grace semakin menipis, akhirnya mereka setuju untuk mencarinya menggunakan CCTV. Sementara di sisi lain, Alex sudah tiba lebih dulu di ruang keamanan dan langsung mencari keberadaan Grace. Okay. Grace yang masih mencari tempat persembunyian lain, terhenti saat melewati ruangan tempat ia mengambil kartu tadi, lalu mengambil senjata yang terpajang di sana. Tanpa buang waktu, Grace langsung menuju dapur dan membuka pintu yang ternyata masih terkunci, dan tiba-tiba Stephen datang. Saat Stephen sibuk membuat teh, Grace mulai mengisi senapannya, dan tak lama kemudian terdengar suara kunci berhasil dibuka. Sementara Stephen memeriksanya, Grace memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya sambil menodongkan senjata dan menyuruh Stephen menyingkir dari pintu. Namun bukannya takut, Stephen malah membalikan badan dengan santai dan mengatakan kalau senapan itu hanya sebuah pajangan. Grace yang tidak percaya langsung menarik pelatuknya dan ternyata benar kalau senapan itu tidak berfungsi. Saat Stephen mendekat, Grace segera menyambar teko berisi air panas yang ada di dekatnya dan langsung menghantam kepala Stephen hingga ia berteriak kesakitan. Sambil menutupi sebagian wajahnya yang melepuh, Stephen mengambil pisau dan menebaskannya ke segala arah untuk tetap menghalangi Grace menuju pintu keluar. Sementara di ruang keamanan, Alex segera menghancurkan semua peralatan di sana setelah menyadari kalau ayahnya berusaha masuk. Begitu berhasil masuk dan melihatnya, Tony yang marah langsung menyerang Alex. Namun kemudian Daniel datang dan segera melerai keduanya. Namun saat Daniel berusaha menenangkan Alex, Tony malah memukul kepala Alex dari belakang hingga ia pingsan dan mereka pun segera memindahkannya ke kamar. Sementara itu, Grace kembali berlari ke lift makanan, namun ternyata ada seorang pelayan yang sudah bersembunyi di sana. Dalam situasi terdesak, Grace minta bertukar tempat dan berusaha meyakinkan pelayan itu kalau yang diincar adalah dirinya, namun si pelayan malah teriak untuk memberitahu keberadaan Grace. Tanpa diduga, secara tidak sengaja tangan pelayan itu malah menekan tombol lift sehingga kepalanya terjepit akibat ulahnya sendiri. Grace pun langsung melarikan diri, lalu tak lama kemudian Stephen datang dan menemukan si pelayan yang sudah tewas terjepit. Sementara di kamar, Tony yang sedang memborgol Alex ke tempat tidur, diinfokan Stephen kalau semua pelayan sudah tewas. Jesus Christ, she's taken us all out. And then there were none. Mendengar itu, Tony murka dan Becky pun langsung mencoba menenangkannya, lalu mengajak yang lain keluar untuk menjaga semua pintu agar Grace tidak kabur.
Sebelum Tony keluar, Helen mengatakan kalau Alex mirip seperti dirinya sewaktu menikah dengan Charles sebelum akhirnya berubah pikiran. Alex yang masih belum sadar penuh dari pingsannya, mendengar kalau Helen menyesal karena tidak membunuh suaminya sendiri. Tanpa diduga Grace yang ternyata sudah di luar, mendengar semua pembicaraan tersebut dan mengetahui kalau Alex merupakan calon pemimpin keluarga ini, dengan alasan kalau Alex pernah melihat arwah Mr. LaBelle secara langsung. Tony pun menyanggah pemikiran Helen, karena Alex masih berusia 5 tahun saat melihat Mr. LaBelle, bahkan menganggap kalau Alex hanya mengarang cerita. Walau begitu, Helen tetap yakin dengan prediksinya, dan kemudian keduanya pergi, sementara Alex terlihat mencerna semua yang ia dengar. Grace yang masih berada di lantai 2 memutuskan untuk turun dengan cara lompat ke semak-semak tanpa diketahui oleh Fitch yang masih sibuk dengan ponselnya. Sebelum berhasil kabur lebih jauh, ia terpaksa masuk di kandang kambing setelah melihat seseorang menggunakan senter. Tanpa diduga orang tersebut juga ikut masuk, yang membuat Grace kembali bersembunyi di salah satu bilik, dengan rasa gugup yang amat sangat. Di saat cahaya senter semakin mendekat, Grace lega karena ternyata orang tersebut adalah Georgie. Setelah Grace mendekatinya, Georgie malah menembak pistol milik ibunya yang tertinggal, dan untungnya hanya mengenai telapak tangannya. Tak pikir panjang, Grace pun langsung meninju kepalanya hingga pingsan. Namun di saat mengambil senter, ia dikejutkan oleh salah satu kambing yang membuatnya jatuh ke tempat pembuangan limbah. Grace terkejut karena ternyata isinya bukan hanya limbah kambing, melainkan semua korban yang sudah dihabisi oleh keluarga Lidomas, termasuk kerangka Charles. Namun saat ingin keluar dari sana, ia semakin panik karena tangganya tidak full sampai ke atas, apalagi tangan kirinya juga berlubang akibat tertembus peluru. Tanpa mengetahui ada paku di sisi atas, Grace secara perlahan naik menggunakan satu tangan, namun tiba-tiba tangga karatan itu runtuh. Ia pun terpaksa menggunakan tangan kirinya untuk naik, walau harus menahan sakit karena paku tersebut menancap tepat di tangan kirinya. Setelah membalut lukanya dengan robekan gaun, Grace kembali kabur namun tanpa diduga, Charity melihat dan langsung menembak Grace, walau untungnya meleset. Grace kemudian berhasil mencapai pagar bagian utara, namun terkunci dan tenaganya pun sudah tidak kuat untuk memanjat. Sementara itu Stephen yang sudah diinfokan Charity tentang arah kabur Grace, langsung tersenyum dan tersirat kalau ia ingin membalas dendam. Mendapati ada bagian pagar yang rusak, Grace pun mematahkannya agar ia bisa lewat dari celah tersebut, yang akhirnya bisa keluar walau badannya harus tersayat. Begitu ada mobil warga yang kebetulan melintas, permintaan tolongnya tidak digubris karena dikira gelandangan dan memutuskan untuk bersembunyi di pepohonan sewaktu Stephen mencarinya. Setelah Stephen melapor pada keluarga Lidomas kalau Grace berhasil keluar, Tony marah saat Daniel menganggap permainan sudah selesai. Tony juga memaki Victor yang sudah melakukan perjanjian aneh dengan Mr. LaBelle dan menegaskan kalau Grace tidak ditangkap sampai matahari terbit, maka sekeluarga akan mati semua. Bahkan argumen tersebut diperkuat dengan menyebut keluarga lain yang juga melakukan perjanjian aneh yang semuanya tewas karena kalah dalam permainan. Becky kembali menenangkan suaminya dan membagi tugas untuk memindahkan jasad yang ada di rumah ke dalam pembuangan limbah kambing, sementara yang lain membantu Stephen. Sementara di sisi lain, Grace memutuskan kabur lebih jauh, namun tanpa diduga saat berada di area terbuka, Stephen berhasil menemukannya. Setelah berhasil ditangkap dan ingin dibius, Grace melawan dengan menekan luka yang ada di wajah Stephen dan mencekiknya dengan ikat pinggang hingga Stephen lemas. Grace kemudian menggunakan mobil untuk kabur, sementara Alex terlihat sudah sadar sepenuhnya dan berusaha melepaskan diri dengan mengikis tempat tidur. Tanpa diduga, saat Grace menekan tombol operator untuk meminta bantuan polisi, mobil tersebut tiba-tiba dimatikan dan terkunci otomatis karena terdata sedang dicuri. Di sisi lain, Daniel dan Emily yang sedang membuang semua jasad pelayan mengira kalau perjanjian keluarga dengan Mr. LaBelle hanyalah kebohongan orang tua mereka. Sebelum berbicara lebih jauh, keduanya dikejutkan dengan Georgie yang baru bangun dari pingsannya. Kemudian tak beberapa lama, Stephen berhasil mendekati mobil dan langsung memecahkan kacanya untuk membius Grace yang sudah pasrah. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Stephen merayakannya dengan menyetel musik dan kemudian menghubungi keluarga Lidomas untuk mengabarkan kalau Grace berhasil ditangkap. Grace bermimpi kalau Alex sedang menyelamatkannya, namun terkejut manakala sang suami sudah berubah dengan memakai topeng.
Di tengah kebahagiaan tersebut, tanpa diduga Tony menyaksikan Grace bangun di kursi belakang dan langsung berteriak untuk memberitahu Steven. Hey, Stevens, look behind you! Namun karena kerasnya suara musik, Steven pun tidak menyadari kalau Grace sedang mengambil ancang-ancang untuk menendang kepalanya, hingga mobil hilang kendali dan terguling. Dalam kecelakaan tersebut, Steven tewas sementara Grace berhasil selamat dan berusaha keluar dari mobil. Keluarga Lidomas yang panggilannya dengan Steven terputus, kembali marah karena Grace belum juga ditaklukkan. Di sisi lain, Grace yang berhasil keluar dari mobil, tanpa diduga, ditemukan oleh Daniel yang sedang mencari udara segar karena sudah muak dengan keluarganya. Grace kemudian membujuk Daniel agar membiarkannya pergi dan mengatakan kalau perjanjian aneh keluarga mereka hanyalah cerita fiktif. No one's gonna die. No one is gonna die. Walau Grace sudah membawa-bawa nama Alex, Daniel tetap mengarahkan senjata dan langsung menghantamnya hingga pingsan karena mengetahui Tony sudah bersembunyi di balik pohon. Saat Alex masih berusaha mengikis tempat tidur, tubuh Grace segera dibawa ke rumah untuk pelaksanaan ritual karena 1 jam lagi matahari akan terbit. Setelah mendapat info dari Tony, Becky menemui Alex untuk mengabarkan kalau Grace sudah berhasil ditangkap. Mendengar hal itu, Alex mengungkapkan kalau ia sama sekali tak percaya dengan ritual aneh keluarganya, bahkan mengancam akan menghabisi Becky jika Grace mati. She dies, I'll kill you. Walau begitu, ibunya yakin kalau Alex tidak akan sanggup membunuhnya hanya demi seorang wanita yang baru dikenal setahun setengah, yang membuat Alex ragu mengambil keputusan. Sementara yang lain mulai mempersiapkan ritual, Becky menjelaskan kepada cucu-cucunya tentang asal-usul kekayaan mereka yang diberikan oleh Mr. Lebel, di mana terkadang ia akan meminta imbalan sebagai gantinya. Tak beberapa lama, Grace yang tertangkap mulai sadar dan mendapati dirinya sudah terikat di atas altar yang dikelilingi anggota keluarga Lidomas. Tony pun segera merapal mantra untuk memulai ritual dan membagikan sebuah cawan yang mereka minum secara bergiliran. Nostrum in nomine Domini inferi, this offering of living flesh and Saat Tony ingin menikam Grace, tanpa diduga semuanya muntah kecuali Daniel, karena ternyata Daniel sudah mencampurkan racun ke dalam cawan. Tanpa membuang waktu, Daniel pun segera melepaskan Grace dan mengajaknya kabur, karena racun yang ditaruhnya hanya dosis kecil dan tidak mematikan. Sementara itu, Alex akhirnya berhasil mematahkan tempat tidur dan melepaskan borgolnya sebelum pergi untuk menyelamatkan Grace. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Tony yang memerintahkan untuk segera mencari mereka, sehingga Daniel pun menarik Grace untuk bersembunyi di bawah tangga. Melihat ini, Grace mengatakan kalau ia sudah memprediksi kalau Daniel akan menolongnya. Namun Daniel menegaskan, ia melakukannya bukan untuk menolong Grace, melainkan karena harus ada satu orang yang menghentikan semua kegilaan ini. Begitu merasa situasi cukup aman, Daniel mengajak Grace keluar, namun tiba-tiba Charity memergoki mereka. Saat menyuruh Daniel untuk minggir, Charity sangat terkejut ketika melihat suaminya itu malah menghalanginya dan berusaha membujuknya. Tanpa diduga, Charity yang kecewa karena Daniel memilih untuk menolong Grace daripada mengkhawatirkan keselamatannya, tiba-tiba menembak suaminya. Melihat Daniel terkapar, Grace pun marah dan langsung menyerang Charity, sementara Alex dengan spontan membalikkan badan ke arah suara tembakan. Grace sempat ingin menembak Charity, namun akhirnya ia hanya memukulnya hingga pingsan sebelum menghampiri Daniel. Daniel yang terluka parah di lehernya, bersusah payah menyuruh Grace untuk kabur, dan Grace pun meninggalkannya dengan berat hati setelah berterima kasih. Namun saat Grace mencari jalan lain untuk keluar, ia terpergok oleh Tony, yang terlihat geram dan sangat ingin membunuhnya. Grace yang sudah kehilangan rasa takut pada apapun, langsung mengambil lampu minyak dan menghantam kepala Tony. Melihat Tony tersungkur, Grace segera melarikan diri dan melempar lampu minyak tanpa tahu apinya menyambar dan mulai membakar ruangan. Sementara itu, Alex yang mengikuti arah suara tembakan menemukan Daniel yang sedang sekarat dan terpukul saat kemudian melihat kakaknya mati. Di saat bersamaan, Grace yang berlari kalut menuju jendela tiba-tiba terhenti karena kaget ada anak panah yang melayang hampir mengenai wajahnya. Grace yang sangat terkejut saat mengetahui yang membidiknya adalah Becky, hanya bisa terdiam saat Becky datang dan mencekiknya. Dengan sangat putus asa, Grace menggapai apapun yang ada di dekatnya dan berhasil meraih ujung taplak meja, membuat sebuah kotak terjatuh. Melihat ini, Grace langsung menyundul kepala Becky dan segera mengambil kotak itu yang ternyata adalah kotak permainan. Grace yang sudah muak dengan semua ini, langsung menghantamkan kotak itu ke kepala Becky berkali-kali seakan melampiaskan semua amarahnya, bahkan setelah Becky tewas. Tanpa diduga, ternyata Alex sudah di sana menyaksikan semua, membuat Grace tiba-tiba tersadar dari apa yang sedang dilakukannya saat Alex memanggil namanya. Grace pun panik saat sadar kalau Alex telah melihatnya sedang membunuh ibunya, hingga kotak yang dipegangnya jatuh.
Melihat Grace malah menghindar dan meminta maaf saat Alex mencoba untuk mendekatinya, ia pun juga meminta maaf kepada Grace atas semua yang terjadi. Seakan mencoba untuk menerima kenyataan, Alex juga mengatakan kalau ia yakin Grace pasti tidak akan mau lagi hidup bersama dan memberitahu Grace kalau Daniel sudah mati. Begitu mendengarnya, Grace pun luluh, sehingga ia diam saja saat Alex mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Namun ternyata, Alex mengulurkan tangannya yang lain dan meremas wajah Grace hingga kesakitan sebelum ia menjerat Grace dari belakang dan memanggil keluarganya. Tony yang datang bersama yang lain terlihat puas dan memuji Alex, namun langsung berubah begitu mengetahui istrinya telah tewas. Namun Helen langsung menghentikan kesedihan semuanya dan mengingatkan kalau mereka harus segera menyelesaikan ritual yang tertunda karena matahari hampir terbit. Tanpa menyadari ruangan lain terbakar, mereka pun menahan tubuh Grace di atas meja dan melanjutkan ritual setelah semua anggota keluarga hadir di sana. Grace terus memberontak saat Alex mengambil kotak permainan yang berlumuran darah dan menaruhnya di sebelah Grace. Sementara Helen terus merapalkan mantra, Grace tersentak saat melihat suaminya sendiri yang akan mengeksekusinya dengan pisau. Dengan putus asa, Grace mencengkram tangan Helen dan meronta sekuat tenaga saat Alex ingin menikamnya, sehingga pisau itu meleset dan mengenai bahunya. Terkejut melihat Grace masih melawan, mereka pun lengah yang membuat Grace bisa membebaskan diri dan langsung menodongkan pisau. Saat menghindar dari Grace, tiba-tiba Helen melihat langit sudah terang dari celah tirai dan membukanya, membuat yang lain tersentak saat sinar matahari menyinari mereka. Namun akhirnya mereka merasa lega, karena ternyata tidak terjadi apa-apa, dan menganggap semua ritual itu hanyalah sebuah mitos. Saat yang lain bingung harus bagaimana kepada Grace, Helen sibuk, seakan sedang minta pengampunan pada sosok Mr. Lebel, dan berjanji akan menyelesaikannya. Helen pun segera mengambil kapaknya untuk membunuh Grace, namun tiba-tiba tubuhnya meledak, sehingga darahnya muncrat ke semua yang ada di ruangan itu. Dalam sekejap kelegaan yang mereka rasakan pun sirna, dan kemudian suara musik terdengar tanpa ada orang yang memutarnya. Tak lama kemudian, satu persatu keluarga Lidomas meledak seperti Helen, membuat Grace tertawa menyaksikannya. Sementara itu, Tony berteriak marah pada kotak permainan di tangannya, berusaha membela diri, namun hasilnya tetap sama. Alex yang tampak terguncang, berusaha untuk menahan Grace dan membujuk agar memaafkannya. Don't leave me, honey. Honey, I'm really sorry. Namun Grace yang sudah muak dengan semuanya, meminta cerai dan melempar cincin pernikahannya ke arah Alex tepat saat tubuh Alex meledak. Sementara ekspresi Grace datar saat terciprat darah suaminya, tiba-tiba api dari perapian berkobar membentuk sosok Mr. Lebel yang hanya mengangguk padanya. Meskipun sempat kaget, namun Grace tidak peduli dan mengambil kotak rokok Becky yang berlumuran darah, sementara seisi rumah mulai terbakar. Dalam keadaan berantakan dan juga berlumuran darah, akhirnya Grace pun bisa keluar dengan selamat. Seakan berusaha mempercayai apa yang baru saja dilaluinya, Grace duduk di tangga dan membakar udut, sementara petugas mulai berdatangan. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.